Halo semuanya, kali ini kita berjumpa lagi di channel YouTube Fauzan Nefus, di mana ini video setelah sekian lama saya vakum dan akhirnya kembali lagi untuk memposting video mengenai materi kimia. Kali ini materi yang ingin saya bahas adalah tentang ikatan kimia. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang ikatan kimia, ada baiknya kita mengingat kembali tentang unsur yang ada di tabel periodik. Nah, kita tahu bahwa unsur yang ada di tabel periodik unsur itu kurang lebih sekitar 118 unsur hingga saat ini. Nah, tahukah kalian bahwa unsur-unsur ini pertama kali atau di saat pertama mereka ditemukan oleh para ilmuwan atau para ahli, mereka itu tidak ditemukan dalam keadaan sendiri. Kebanyakan dari mereka ditemukan dalam keadaan berpasangan. Ya, mungkin memang ada sih beberapa, hanya sedikit sekali yang memang unsur itu ditemukan dalam keadaan sendiri, bebas sendiri di alam. Tapi mayoritas, kebanyakan bahwa unsur-unsur itu ditemukan di alam ini dalam keadaan berpasangan. Jadi tak ada yang jomblo, mereka semua punya pasangan. Jadi sebagai contoh, misalkan ada unsur A, ini ditemukan bersamaan dengan unsur B seperti ini. Atau ada juga yang ditemukan dalam keadaan seperti ini. Ada juga yang ditemukan seperti ini. Sesama jenis, dia berpasangan. Nah, intinya mereka kebanyakan seperti itu. Ada yang berpasangan 2, berpasangan 3, dan seterusnya. Pertanyaannya, kenapa mereka ditemukan dalam keadaan berpasangan? Kenapa tidak ditemukan dalam keadaan sendiri? Jadi, ada jawabannya, ada penjelasannya. Kenapa unsur itu tidak ditemukan dalam keadaan sendiri? Jadi alasannya itu adalah mereka itu tidak stabil dalam keadaan sendiri. Maka dari itu, karena tidak stabil itulah, maka unsur itu berpasangan dengan unsur yang lain atau unsur yang sesama jenisnya. Jadi mereka nggak akan survive lama kalau mereka tetap memaksakan diri untuk sendiri. Maka dari itu, mereka perlu pasangan. Mereka perlu melakukan ikatan dengan unsur yang lain. Seperti itu. Jadi itu alasannya. Jadi saya ulangi bahwa kenapa unsur itu ditemukan di alam dalam keadaan berpasangan. Karena mereka kalau sendiri itu tidak stabil. Maka mereka berpasangan biar stabil. Kalau mereka stabil maka mereka bisa survive. Mereka bisa hidup atau mereka bisa bertahan lebih lama. Seperti itu. Nah, bicara tentang kestabilan unsur, ada 2 aturan yang menentukan sebuah unsur itu dapat dikatakan stabil atau tidak. Nah, 2 aturan itu namanya adalah aturan duplet dan aturan oktet. Sekarang kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama dari aturan duplet. Apa itu aturan duplet? Nah, aturan duplet itu adalah aturan yang menyatakan bahwa unsur itu stabil kalau elektron valensinya berjumlah 2. Saya ulangi, aturan duplet adalah aturan yang menyatakan bahwa unsur itu stabil kalau elektron valensinya bernilai 2. Unsur yang memakai aturan duplet ini ada syaratnya, yaitu dia mesti memiliki nomor atom 5 atau di bawahnya. Jadi kalau ada sebuah unsur yang memiliki nomor atom di atas 5, maka tidak berlaku aturan duplet ini. Kemudian aturan oktet adalah aturan yang menyatakan bahwa unsur itu stabil kalau elektron valensinya 8. Jadi kalau elektron valensinya 8, maka dikatakan stabil. Dan unsur-unsur yang menggunakan aturan oktet ini mayoritas rata-rata pakai aturan ini. Di mana unsur yang memiliki nomor atom di atas 5 pasti menggunakan aturan oktet ini. Kita akan langsung kepada contoh. Contoh dasar untuk kita tahu unsur ini stabil atau enggak. Dan kita kaitkan dengan 2 aturan kestabilan tadi. Jadi misalkan ada sebuah contoh, yaitu unsur O dengan nomor atom 8. Untuk tahu ini stabil atau tidak, kita mesti tuliskan dulu konfigurasi elektron. Yaitu konfigurasinya adalah 2, 6. Kemudian kita tentukan elektron valensinya. EV kita singkat seperti itu. Elektron valensinya yaitu 6.
Bagi yang tidak tahu dapat dari mana 6, kalian cukup lihat angka terakhir dalam konfigurasi. Itu sudah menunjukkan bahwa unsur ini elektron valensi adalah 6. Karena pada dasarnya elektron valensi itu artinya adalah elektron yang berada di kulit terluar yang paling ujung. Angka yang ditulis paling terakhir, seperti itu. Nah, elektron valensinya 6. Kira-kira itu stabil atau enggak? Stabil atau tidak stabil? Nah, kalau kita ingat-ingat lagi dengan dua aturan kestabilan, maka kita bisa menentukan bahwa unsur O ini stabil atau tidak. Mari kita ingat lagi bahwa kestabilan unsur itu kalau elektron valensinya 2 atau 8. 2 atau 8. Nah, di soal ini elektron valensinya adalah 6. Apakah stabil atau tidak? Jawabannya tidak, karena angkanya 6. Tidak ada yang pas dengan dua aturan kestabilan itu. Jadi kita bisa jawab ini tak stabil. Seperti itu. Kemudian contoh berikutnya. 18 AR, argon. Kita tentukan dulu konfigurasinya. 2, 8, 10, 8. Terus EV-nya adalah 8. Nah, EV 8 berarti sifat dari unsur argon itu apa? Stabil. Karena EV-nya 8 sesuai dengan aturan oktet yang menyatakan unsur itu stabil kalau punya EV-nya 8. Seperti itu. Kita contoh lagi. 12 mg. Kita tulis dulu konfigurasinya. 282. EV-nya berapa? 2. Kira-kira stabil atau tidak? Silakan dipikirkan. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya pasti kebanyakan dari kalian akan menjawab stabil karena EV-nya 2. Kalau EV-nya 2, pasti kalian berpikir itu sesuai dengan aturan duplet. Begitu kan? Jadi, untuk Mg dengan nomor atom 12 yang memiliki EV2, ini tak stabil. Tak stabil. Kok bisa? Nah, ada penjelasannya. Dan udah saya jelaskan juga sebelumnya. Jadi, unsur yang sesuai dengan aturan duplet itu adalah unsur yang memiliki nomor atom di bawah 5. Jadi selama nomor atomnya tidak di bawah 5, namun nilai EV-nya adalah 2 sesuai aturan duplet, maka dia tidak bisa dikatakan stabil. Karena kita lihat di sini Mg-nya punya nomor atom 12. Angka 12 ini kan berarti lebih besar dari angka 5. Kalau lebih besar dari angka 5, itu artinya dia hanya akan patuh terhadap aturan oktet yang menyatakan unsur itu stabil kalau 8. Jadi, ini statusnya tak stabil. Seperti itu. Lain ceritanya kalau soalnya seperti ini. Be dengan nomor atom 4. Konfigurasinya 2, 2. EV-nya 2. Nah, ini dikatakan stabil. Kok dikatakan stabil? Karena dia sesuai aturan duplet. Loh, kenapa yang tadi enggak? Karena nomor atom Be itu 4 di bawah 5. Kalau nomor atom di bawah 5, maka aturan duplet berlaku untuknya. Seperti itu. Gimana? Udah jelas? Nah, kalau misalkan kurang jelas, coba kembali lagi penjelasan saya sebelumnya. Biar paham dengan utuh tentang penjelasan aturan duplet itu. Oke? Nah, tadi di awal saya udah bilang bahwa mayoritas atau kebanyakan dari unsur-unsur yang ditemukan di alam itu ditemukan dalam keadaan berpasangan. Saya bilang mayoritas, kebanyakan. Itu artinya ada sebagian kecil atau ada beberapa unsur yang ditemukan di alam dalam keadaan sendiri. Dan itu menjadi spesial untuk unsur tersebut.
Nah, tahukah kalian bahwa unsur-unsur yang sifatnya stabil hingga membuat mereka itu bisa hidup sendiri itu adalah unsur-unsur yang berada di golongan 8A, yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Itu adalah unsur-unsur yang punya keistimewaan. Karena mereka istimewa, bisa hidup sendiri, karena mereka stabil tanpa perlu berikatan. Karena punya keistimewaan itu, maka mereka juga disebut dengan golongan gas mulia. Jadi kalau ada yang mengatakan golongan gas mulia golongan berapa, maka jawabannya golongan 8A. Disebut gas mulia adalah karena wujudnya semuanya gas. Lalu ada kata mulia, itu berarti menunjukkan kepada sifat kestabilannya. Nah, sekarang kita buktikan apakah benar bahwa golongan 8A atau golongan gas mulia itu memang stabil atau tidak. Kalau kita tulis konfigurasinya dari golongan 8A, kita dapati bahwa elektron valensinya itu semuanya stabil. Pertama dari helium di mana EV-nya 2 dan itu sesuai dengan aturan duplet. Kemudian dari neon sampai radon di mana EV-nya sama seluruhnya 8. Itu sesuai dengan aturan oktet. Dengan konfigurasi yang seperti ini, dengan elektron valensi yang sesuai dengan dua aturan kestabilan, maka wajar mereka dikatakan unsur yang stabil dan bisa hidup sendiri. Untuk materi yang udah saya jelaskan tadi, itu udah saya buat lagunya. Dan kalian bisa tonton videonya. Dan saya akan bagikan linknya di deskripsi. Kalian cukup klik dan dengarkan. Insya Allah lagu itu mudah untuk ditangkap, mudah untuk diingat. Terutama lirik-liriknya yang memang menjelaskan materi yang udah saya jelaskan tadi. Jadi buat kalian yang ingin lebih paham tentang materi ini, silahkan ditonton lagunya. Oke? Cukup sekian penjelasan dari saya tentang ikatan kimia, lebih tepatnya tentang pengantar tentang ikatan kimia. Nah, untuk lebih dalam lagi tentang jenis-jenis ikatan kimia akan saya bahas di video berikutnya nanti. Silahkan di subscribe dan di share video ini bila bermanfaat. Dan bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikannya di kolom komentar. Jadi terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.